Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam Rehat, Renungan Hati Sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Pada kali ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk kesehatan, berkat, dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam setiap pribadi kami masing-masing. Dan bersyukur juga untuk saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Melalui rehat, renungan hati sehat. Berilah kami hikmat-Mu Tuhan, ajar kami untuk bisa mengerti, memahami, melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Biar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kali ini kita mengambil tema dengan memberikan semangat, yaitu kekuatan dan kelegaan di dalam Tuhan. Diambil dari Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, saya menemukan satu kutipan yang sangat indah dan ini sangat menggelitik ya di hati saya sehingga memunculkan renungan ini. Saya akan bacakan ya. Di saat kekuatanmu mulai lemah, bukan berarti engkau harus menyerah. Di saat kemampuanmu mulai pudar, bukan berarti engkau harus menghindar. Di saat kegigihanmu mulai rapuh, bukan berarti engkau harus jatuh. Wah, indah sekali ya. Nah, ya, kita tahu bahwa jalan kehidupan masih panjang. Dan kita harus menempuhnya. Kita harus melewatinya. Kehidupan ini tidak menjanjikan bahwa kita akan menikmati sukacita, menikmati kebahagiaan, ya, dan kita akan kenyataan yang ada bahwa tidak semuanya membahagiakan di dalam kehidupan ini. Ada kesedihan, ada kekecewaan, ada kekhawatiran. Ya, itu yang sering kita alami. Mungkin sudah kita alami, atau sedang kita alami, atau yang akan kita alami. Nah, banyak tantangan dan pergumulan di dalam kehidupan ini yang harus kita lewati dan harus kita hadapi. Kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir kapan, tetapi kita tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Mau tidak mau, kita harus menghadapinya, kita harus melewatinya. Dan saat ini kita semua Tuhan tempatkan di mana situasi dan kondisi yang saat ini, di mana pandemi terjadi. Dan apapun yang terjadi, kita harus menghadapinya. Mau tidak mau, kita harus melewatinya. Dalam situasi dan kondisi seperti ini.
Nah, kita tidak memungkiri bahwa ada sesuatu yang kadang melemahkan hati kita, pikiran kita. Kita merasa lelah. Kita merasa lemah, seperti tidak berdaya. Dan hati kita, jiwa kita, emosi kita, mungkin juga ada beberapa dari kita semua secara ekonomi juga mengalami perubahan-perubahan di dalam situasi seperti ini. Sepertinya kadang-kadang seperti mau menyerah. Apalagi dengan kemampuan yang mulai pudar, fisik yang mulai rapuh, dan keinginan-keinginan yang tidak tersampaikan. Dan Tuhan Yesus berjanji bukan untuk membereskan atau menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan menolong, memberikan kekuatan, memberikan semangat untuk kita menghadapi situasi kondisi ini. Untuk melewati peristiwa demi peristiwa yang akan kita lalui dengan kondisi dan situasi yang mungkin bisa dinyatakan ada keterpurukan, ada kesedihan, ada kesusahan. Tetapi Yesaya tadi katakan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, kita tahu cara Tuhan bagaimana Dia menyayangi anak-anaknya yang dikasihinya. Pertolongan Tuhan itu tidak selalu manis. Terkadang Ia memberi ajaran kepada anaknya yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anaknya yang dikasihinya, supaya apa? Supaya dia menjadi kuat, supaya ia tetap semangat untuk menjalani kehidupan dalam situasi apapun. Nah, untuk itu, apapun kondisi di dalam kehidupan kita, janganlah kita menjauh dari Tuhan. Datanglah kepadanya, tetap tinggal di dalam Tuhan, dan andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang merancangkan kita, Tuhan Yesus yang berdaulat atas hidup kita, dan Tuhan Yesus yang akan mengendalikan kehidupan kita. Ya, Matius 11 ayat 28, "Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ayat ini sepertinya sudah biasa ya kita dengar dan sering kita dengar. Tetapi ketika kita menghadapi situasi-situasi yang mungkin berbeban berat, ada tekanan di dalam kehidupan kita, ada situasi yang melelahkan, membuat kita capek dan juga sepertinya pasrah dan di situ selain Tuhan memberikan kekuatan, semangat, Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan memberikan sesuatu yang perintah untuk datang kepada Tuhan ketika kita berbeban berat. Dan dikatakan juga di Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Wow.
Bagaimana cara Tuhan mengasihi anak-anaknya? Tuhan sendiri meminta kepada kita untuk datang ketika kita berbeban berat. Dan Tuhan akan memberi kelegaan. Dan Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Itulah kasih Tuhan kepada anak-anaknya. Di Yesaya 12 ayat 2 dikatakan, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku, mazmurku, Ia menjadi keselamatanku. Bapak, Ibu, Saudara, pegang janji itu. Pegang janji itu. Ya, kehidupan ini masih panjang. Mau tidak mau dalam kondisi apapun saat ini, kita harus hadapi dan kita harus lewati. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita lelah, tidak harus menyerah. Kemampuan kita pudar, jangan menghindar. Ketika rapuh, tidak harus terjatuh. Yang ketiga, Tuhan itu dekat. Jangan menjauh. Tetap tinggal dalam Tuhan dan andalkan Tuhan. Karena Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ingat, Tuhan itu kekuatan kita. Tuhan penolong kita. Tuhan yang memberikan kelegaan kepada kita. Mari, ketika kita lelah, kita terus terus mendekat. Jangan menjauh, mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan kekuatan kita. Tuhan yang memberi kelegaan kepada kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk nasihat yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam menghadapi kehidupan di saat pandemi saat ini, Engkau Allah yang mengasihi kami. Di saat kami lemah, di saat kami lelah, kadang-kadang hampir putus asa, Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu. Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah kekuatan kami. Justru Engkau sendiri yang menawarkan untuk kami boleh datang kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itulah kasih-Mu kepada kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami mau menyambut firman-Mu itu dan mengambil dan meletakkan di dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi orang-orang dan menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Yang tidak menjauh dari Engkau. Dan mendapatkan kekuatan dan kelegaan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam kasih kuasa-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
hidupku aman dan tentram. Hidupku aman dan tentram. Di dalam kemuliaan Anak Allah, di awanku kan bertemu dengan para saleh di surga kelak. Kasihnya akan ku seru. Jiwaku terlindung di gunung batu, di dalam dunia yang kelam. Kasih